Terima kasih pelajarannya tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati dan kepercayaannya terhadap Indonesia, sehingga mau membuka kaca mobilnya sebagai simbol bahwa Paus merasa aman dan nyaman di Indonesia. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar ya dari Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau merespon ada penghormatan yang lebay oleh tokoh Islam untuk Paus. Nah, ini memang banyak mendapatkan respon ya, gimana ya, lebay banget lah gitu. Maksudnya kalau kita melihat Ustadz Hadi, Bung Alfian, dulu ada tokoh Dewan Dakwah ketemu Paus jabat tangan biasa, Bung Alfian, nggak sampai yang membungkuk, nggak sampai yang ada yang sampai dudukan, Bung Alfian, kemudian ada yang sampai nangis-nangis, itu berlebihan. Nah, ini kalau yang dicontohkan oleh, nanti coba saya bacakan dia Dewan Dakwah atau Masyumi, biasa saja, karena itu menghadapi orang kafir memang begitu. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin untuk respon awalnya, apa juga respon Bung Alfian terhadap penyambutan yang menurut saya berlebihan? Loh, dia bukan nabinya umat Islam. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih-kasihlah kita kepada sesama orang-orang yang beriman sesama kamu. Fenomena Katolik, sesungguhnya mereka punya permusuhan yang dalam dengan umat Islam. Bisa diperiksa surat Ali Imran ayat 118 atau surat Al-Baqarah ayat 204. Di sana ada kalimat apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam lagi. Diplomasi merpati, diplomasi elang itu harus dipahami. Jadi saya ingin katakan penyambutan yang lebay. Lebay itu berarti berlebihan. Dan yang menyampaikan seorang ulama yang otoritatif yang bernama Kiai Haji Lutfi Basori. Siapa Kiai Haji Lutfi Basori? Beliau adalah seorang ulama yang berada di barisan NU garis lurus. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng, beliau ulama yang sudah eksis, beliau yang ulama yang punya daya feedback terhadap situasi yang berhubungan dengan nahi mungkar. Jadi saya katakan penyambutan yang berlebihan ini memang sudah keterlaluan. Apalagi diawali beberapa hari yang lalu ada acara di Masjid Istiqlal yang orang tetap melihatnya dengan, walaupun disamar-samarkan dengan merah putih, itu juga sangat mengecewakan. Itu dinyatakan dengan terbuka oleh beberapa ulama-ulama kita dalam beberapa forum-forum dengan bahasa-bahasa kinayah. Profesor Dr. Din Samsudin dalam acara Silaturahim Akbar Surakarta yang dihadiri sekitar 60.000 orang, juga dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor dan Gus Wafi, daripada putra daripada almarhum Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, pun mengatakan demikian. Penampakan acara pra kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas, secara prinsip menerima tamu, kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan mahabbatur rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Terima kasih, dan selanjutnya Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, Kiai Haji Najih Ahyat, pemimpin Ponpes Mas Kumambang, ketika bersalaman dengan Paus, tidak perlu cipika-cipiki atau cium tangan yang menghinakan harkat seorang muslim. Tahun 1982, Bung Alfian. Kiai Haji Najih Ahyat merupakan kader M. Natsir yang pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
Selain sebagai kiai yang memimpin ribuan santri, Kiai Najih juga politisi dan penulis kitab yang karyanya masih dibaca oleh generasi muda di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh Bang Alfian bagaimana menemui atau bertemu dengan orang kafir ya biasa saja gitu, nggak wah. Nah, ini kan seolah-olah terbangun image seperti ini Bang Alfian. Ada tokoh Islam yang menyambut berlebihan gitu, akhirnya orang yang merespon hal tersebut dianggap intoleran, dianggap tidak berbaik-baik lah, merusak kerukunan. Kira-kira begitu Bung Alfian yang terbangun. Nah Bung Alfian, kalau Bung Alfian simak juga ada beberapa video ibu-ibu yang menangis-nangis lah ya dengan kehadiran paus. Bahkan Bung Alfian marak muncul kalimat di komentar Instagram Bung Alfian, aku muslim tapi aku nangis melihat paus. Nah ini kan jadi ada satu video yang nanti mungkin kita respon khusus Bung Alfian, bagaimana buzzer-buzzer Katolik itu menghina Ustadz Alfian Tanjung. Karena jadi gini, ada video Bung Alfian sebelumnya yang mengingatkan surat Al-Baqarah 120 Bung Alfian. Nah mereka framingnya Ustadz ini suuzon karena menganggap atau menuduh paus akan membawa misi kristenisasi. Lah, dengan dia nangis-nangis, dengan orang meresponnya lebay, dengan orang bagaimana gitu Bung Alfian berlebihannya, itu menurut saya salah satu kristenisasi yang halus Bung Alfian, ya akhirnya masuk dan tidak disadari. Nah, ini menurut saya terpatahkan. Jadi, ketika Bung Alfian menyampaikan Al-Baqarah 120, mereka membalasnya dengan kok Ustadz suuzon lah, dalam Islam kepada orang kafir malah harus suuzon ya Bang. Nah ini bagaimana Bung Alfian? Sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang ya gitulah Bung Alfian, silakan. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Pertanyaannya ketika sampai menangis melihat seorang paus Fransiskus, berapa kali dalam hidup Anda menangis ketika disebut nama Rasulullah? Betul. Orang-orang yang beriman itu jelas Rasulullah itu adalah satu nama yang dia punya garansi untuk yang merupakan sebuah pertemuan nanti Yaumul Mahsyar. Beliau yang akan menjamin dan menggaransi kita, memberikan kita untuk mempunyai kemudahan untuk masuk surga. Sekali lagi, seorang paus adalah seorang yang memimpin komunitas orang yang sudah sampai pada posisi lakum dinukum waliyadin. Yeah. Bagaimana kita bisa menangis di hadapan pemimpin orang yang tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, apalagi mereka diketahui sebagai orang-orang yang secara normatif, yang secara positif, yang secara berita umum orang-orang yang tidak menikah. Menikah itu merupakan sunnah Rasulullah. Mengharamkan pernikahan merupakan mengharamkan sunnah Rasulullah. Maka orang yang seperti itu membuat Anda menangis. Di mana iman Anda? Di mana iman Anda ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Paling tidak Bung Kameramen, situasi ini aku muslim, aku menangis, berarti kamu muslim yang menangis bukan karena ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Anda telah menangis pada sebuah kekeliruan, persoalan serius. Saya ingin katakan, kalau ada muslim yang menangis berhadapan dengan tokoh yang tidak seiman dengan dia harus kembali melakukan pemeriksaan imannya dengan menanyakan pada dirinya sendiri, berimankah aku? Betul. Orang-orang yang beriman itu asyiddau alal kuffar ruhama'u bainahum. Sekali lagi, ini merupakan sebuah kecelakaan akidah, merupakan sebuah keadaan yang membuat seluruh kaum muslimin, kalau kamu mau periksa, periksalah Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 83, bagaimana orang yang menangis ketika Al-Quran dibacakan. Al-Quran dibacakan, engkau menangis. Bukan melihat paus engkau menangis. Gimana kau belajarnya? Ya, sekian dan mungkin ada lanjutnya. Iya, Bung Alfian, memang kata kunci dari Bung Alfian kecelakaan akidah. Yang saya lihat Bung Alfian, ada beberapa tokoh dari ormas tertentu yang justru menormalisasi hal ini. Bahkan kan laskar-laskar yang mereka cium tangan pada paus. Nah ini memang wala-wala barunya perlu diajarkan lagi. Bahkan yang Bung Alfian sempat sampaikan kan, ada almarhum petinggi NU menyampaikan bahwa di kalangan NU itu sudah dilupakan atau sudah diabaikan tentang bahasan
bahaya kristenisasi, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, ada penampakan-penampakan nih, Bung Alfian, yang kita perhatikan saat Paus ada di Indonesia. Yang pertama adalah Paus berkati anak Nadiem. Nah, ini kan bisa diduga Nadiem dengan istrinya beda agama, atau bisa juga Nadiem sebenarnya bukan Islam. Bisa jadi kan gitu, Bung Alfian. Nah, tapi anggaplah Nadiem Islam, istrinya bukan Islam. Nah, ini kan artinya seorang menteri mencontohkan nikah beda agama. Nah, ini salah satunya menurut saya misi kristenisasi masuk nih, Bung Alfian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada muncul muslimah duduk di dekat Paus, di kakinya Paus gitulah, Bung Alfian. Nah, ini kan juga seperti penghambaan diri terhadap Paus gitu, Bung Alfian. Jadi kan kita melihatnya juga tidak asik lah kira-kira, Bung Alfian, karena kan masa ibu-ibu hijab nangis duduk di dekat kaki Paus, ini kan nggak masuk lah gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam aja lah, Bung Alfian, karena kan kalau orang kafir engkau beritahu atau enggak sama aja kan, Bung Alfian. Jadi pesan Bung Alfian untuk masyarakat atau muslim atau muslimah agar mereka senantiasa membentengi akidah dirinya dan keluarganya. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Baik, ada beberapa poin mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan waktu singkat. Yang pertama, pada tanggal 18 November 2018 saya masih dalam posisi di lapas Lembaga Pemasyarakatan Porong yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Iya. Datanglah rombongan yang dipimpin oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kalapas itu kalang kabut, kelabakan, tidak menduga ada seorang adik daripada Gus Dur yang merupakan tokoh nasional dari komunitas atau ormas NU, dan kemudian terjadilah pertemuan yang betul-betul dipersiapkan tempatnya walaupun sangat terpaksa, sangat kepepet, terjadi pertemuan yang relatif eksklusif. Menjelang pulang, almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid sempat berbisik kepada saya, Saudara Alfian, kami tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kenapa banyak gerakan kristenisasi yang justru tidak direspon oleh kebanyakan kami sebagai tokoh NU yang punya kecerdasan dan pergaulan yang luas, sampai bertanya kenapa orang-orang Kristen tidak mendapatkan gerakan kristenisasi, tidak mendapatkan respon yang cukup, sementara pandangan-pandangan yang berbeda menurut pandangan mereka sering dilihat sebagai bentuk yang berseberangan bahkan bermusuhan. Yang kedua, yang berhubungan dengan adanya pemberkatan kepada seorang bayi. Kita tahu yang namanya bayi itu ditahnik, diazankan, diikomahkan. Kenapa bayi itu dibawa ke seorang paus? Apakah satu di antara mereka suami istri itu adalah, atau dua-duanya adalah bukan muslim? Kalau satu di antara mereka bukan muslim, berarti yang muslim telah berzina. Kalau dia dua-duanya non-muslim, berarti kita telah memiliki menteri yang kafir. Sudah berapa pejabat-pejabat kita yang tidak seiman dengan kita? Pantas saja di berbagai aktivitas kita mendapatkan tindakan-tindakan yang sangat tidak adil. Ini merupakan ekspresi tirani minoritas. Lagi-lagi kalau betul mereka orang satu Islam, satu bukan Islam, berarti mereka adalah berjalan dalam format perkeluargaan dengan relasi zina. Itu hukum dalam rukun pernikahan. Nah, yang berikutnya adalah seorang perempuan yang duduk-duduk di samping. Pertanyaan, betulkah dia seorang muslimah? Nah, apakah seorang yang dijilbabkan lalu kemudian untuk menghinakan Islam itu perlu dijadikan pertanyaan? Kalau dia muslimah, dia belajar akidah di mana? Memberikan penampakan-penampakan duduk di bawah seorang kafir, jelas tidak ada cerita kita untuk orang yang tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya, dan kemudian Anda bersimpuh di depannya, berarti Anda telah melemahkan format izzatul Islam dalam diri Anda. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Menurut hemat saya adalah mengintensifkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara TSM, dan ini bagian yang perlu kita lakukan. Mari kita dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. La ilaha illallah, ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu merupakan satu konsepsi bagi orang yang beriman. Kepada semua masyarakat, selamat menjaga akidah dan Islamiyah kita, dan kita tunggu kedatangan Dr. Zakir Naik
dan kita lihat apa respon yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah mempersilahkan atau melihat wajar, atau kita menyiapkan ini sebagai bentuk-bentuk yang harus dipersulit, na'udzubillah. Terima kasih pelajarannya tentang kesederhanaan, tentang kerendahan hati dan kepercayaannya terhadap Indonesia, sehingga mau membuka kaca mobilnya sebagai simbol bahwa Paus merasa aman dan nyaman di Indonesia. Paus ke Indonesia, ya gak masalah, itu kan urusan umat Katolik. Tapi Paus mau ke Masjid Istiqlal, itu cukup problematik. Bukan masalah orang non-muslim untuk masuk ke masjid itu tidak boleh. Secara syariat itu boleh-boleh aja. Yang problematik itu ketika Paus mengisi ceramah di dalam Masjid Istiqlal, yang dimana isi ceramah tersebut menjelaskan kerukunan antar umat agama dan bisa disinyalir menuju kepada paham sinkretisme. Dalam paham sinkretisme tersebut, umat Islam dinyatakan juga masuk surga dalam versi mereka. Buktinya apa? Anda bisa lihat di Konsili Vatikan II, di sana dijelaskan ini. Nah, bahayanya itu apa? Bakal mengganggu atau merusak akidah umat Islam, yang dimana pemahaman tersebut bakal mencampur adukkan kegiatan beragama antara Islam dan mereka. Di Al-Quran kan udah bilang itu, di dalil, bahwa wala talbisul haqqa bil batil. Kita tidak bisa mencampurkan hak dengan kebatilan, yang dimana paham-paham sinkretisme itu mencampur adukkan liturgi keagamaan. Saya jelasin lagi di sini bahwa Paus datang ke Indonesia, ya gak apa-apa cuy. Malah masuk ke masjid, ya monggo silahkan. Gak apa-apa juga. Yang gak boleh itu ceramah di dalam masjid. Opini dan pendapat saya, perspektif pandangan saya terhadap kedatangan Paus ke Indonesia. Pertama, kawan-kawan, pada prinsipnya kita tidak dilarang bermuamalah, berhubungan, berinteraksi sosial dengan siapapun, termasuk juga berinteraksi, beramah tamah dengan orang di luar kaum muslimin. Islam dan agama yang mengajarkan sikap inklusif, ya, tidak eksklusif, tapi kita terbuka pikiran, terbuka untuk memperluas wawasan dan jaringan sosial kita kepada siapapun. Dan Nabi SAW sebagai kepala negara di Madinah waktu itu, Nabi kita Muhammad SAW menerima banyak tamu dari berbagai daerah, dari berbagai negara di luar Arab, dari berbagai agama. Dan Nabi SAW menerima tamu itu dengan sangat-sangat baik, walaupun berbeda keyakinan. Karena dalam ajaran Islam, tamu itu diperlakukan secara baik, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian Nabi SAW juga menghormati pemuka-pemuka agama di luar Islam. Contoh, ya, ketika Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, yaitu Herakl atau Heraklius, Nabi menuliskan tuh di suratnya itu, dari Muhammad kepada pembesar Romawi. Min Muhammad Rasulullah SAW ila Azimir Rum. Dari Muhammad, surat ini disampaikan kepada Azimir Rum. Yaitu Nabi mengatakan, memanggil Raja Romawi disebut Azim. Artinya kita tidak terlarang melanjutkan alqab, melanjutkan gelar-gelar yang mulia atau gelar-gelar yang baik bagi tokoh-tokoh masyarakat agama tertentu tidak menjadi persoalan. Apa yang kita menghormati, apa yang orang hormati, kita menghargai tokoh, di mana tokoh itu di kalangan mereka juga dihormati, maka kita juga menghormati. Itu juga Nabi SAW bekerja sama atau meminta bantuan di saat orang-orang muslimin, sahabat di Mekah ketika itu tertindas, dan Nabi SAW percaya dengan seorang Raja Habasyah atau Raja Habasyi bernama An-Najasyi untuk memberikan suaka, karena Nabi memiliki pandangan bahwasanya Raja Najasyi yang waktu itu beragama Nasrani adalah raja yang adil dan bijaksana. Maka Nabi SAW mengirimkan beberapa orang sahabat untuk mendapatkan perlindungan dan suaka di situ. Artinya tidak ada persoalan berhubungan baik dengan tokoh-tokoh agama di luar Islam sebenarnya dalam pandangan Islam. Cuman saya punya pandangan tambahan, ya, untuk poin kedua ini, bahwasanya ketika kita tahu Sri Paus datang ke Indonesia, yang menyambut itu adalah atas nama pemerintah Indonesia, tokoh-tokoh agama yang terkait, silahkan sambut dengan baik dan muliakan, dan jadikan itu momentum untuk menyampaikan aspirasi dan sikap kita sebagai warga Indonesia, sebagai muslimin Indonesia, bahwasanya kita anti yang namanya gerakan terorisme. Kita menyayangkan adanya Islamofobia di Barat. Mudah-mudahan Paus bisa menjembatani atau menyampaikan aspirasi kita ini
agar ketakutan orang-orang Barat terhadap Islam itu semakin reda, semakin hilang. Ya, kita sampaikan itu keinginan kita dan tujuan kita. Yang kedua, kita sebagai Muslim punya sikap yang tegas. Kita sampaikan kepada beliau bahwasanya kita kaum Muslimin di Indonesia budaya ketimurannya sangat anti namanya LGBT. Itu harus ditegaskan agar kedatangan beliau tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang pro terhadap LGBT. Kita sampaikan di sini bukan tempatnya untuk mengkampanyekan yang namanya penyimpangan seksual, lesbian, homo, biseksual, transgender, dan lain-lain sebagainya. Kita harus punya sikap. Yang ketiga, kita sampaikan bahwasanya sangat disayangkan di Indonesia ada hukum dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, bahkan dilarang apalagi memaksakan agama. Dan faktanya di Indonesia ada gerakan-gerakan kristenisasi dan lain sebagainya. Itu disampaikan agar ke depan ada perubahan yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita sebagai Muslim yang bukan pemerintah, bukan tokoh masyarakat, bukan siapa-siapa yang langsung terjun di acara penyambutan itu juga tidak usah berlebihan dalam menyambut kedatangan beliau. Sampai bahkan ikut misa atau masuk ke gereja, di mana memasuki rumah ibadah di luar agama kita Islam itu hal yang terlarang, terutama ketika orang tersebut melakukan ibadah. Ya. Sebagian mazhab membolehkan dengan beberapa syarat. Ya, seperti mazhab Syafi'i membolehkan kalau kita diizinkan masuk. Jadi nggak boleh sembarang kita hargai rumah ibadah orang lain. Kalau ada izin boleh. Kemudian tidak ada ibadah di situ. Kemudian yang ketiga, kita memiliki keperluan, ya, ada hajat sekali di situ. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah itu hukumnya makruh yang hampir haram ketika kita masuki rumah ibadah selain rumah ibadah umat Islam. Jangan sampai ya ada di antara kita yang begitu saking antusiasnya sehingga ketika paus datang masuk juga ke gereja, bahkan nangis di gereja. Sementara di masjid nggak nangis, di sholat nggak nangis. Ya. Paus datang kita sangat hormati beliau, tetapi ketika Pak Ustadz datang kita nggak ikut pengajiannya, tidak menghormati ulama kita sendiri umat Islam. Jadi di sini ada istilahnya introspeksi buat kita sebagai umat Islam. Poin yang keempat itu betapa kita bisa belajar dari umat Katolik. Mereka punya pemimpin khusus bagi agama mereka, sedangkan disayangkan umat Islam yang jumlahnya 2 miliar lebih, kita tidak punya satu pucuk pimpinan. Mungkin itu bisa jadi bahan renungan buat kita. Ini pandangan saya mengenai peristiwa atau kedatangan beliau. Semoga perjalanan beliau selamat dan beliau mendapatkan perlindungan dan hal-hal yang positif dari Indonesia, balik selamat ke Vatikan. Mendapatkan sebuah kehormatan kedatangan Sri Paus Fransiskus, guys. Beliau adalah tokoh agama, pemimpin seluruh umat Katolik seluruh dunia, dan juga sekaligus Presiden Vatikan. Dia datang menggunakan pesawat biasa, tidak memakai pesawat pribadi. Dia datang menggunakan Innova Zenith putih. Bayang Innova Zenith dikawal Mercedes G-Class. Dan dia datang tidak tidur di hotel berbintang, melainkan tidur di Kedubes Vatikan. Seorang Presiden Vatikan sekaligus pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Harusnya pejabat Indo saat melihat ini malu, teman-teman. Di mana yang tingkat kabupaten aja saat kunjungan itu tidurnya di hotel berbintang. Pesawatnya pesawat pribadi, dan juga kendaraannya minta yang mewah dan dikawal, ya, yang pakai strobo yang arogan banget. Harusnya kalian malu. Jujur gue awam, tapi sekarang gue ngerti kenapa banyak banget yang senang Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Paus adalah sebutan untuk kepala negara Vatikan dan pemimpin gereja Katolik. Nama asli Paus Fransiskus adalah George Mario Bergoglio, dan nama Fransiskus diambil dari tokoh yang menginspirasi dia, namanya itu Santo Fransiskus. Dia adalah biarawan dari gereja Katolik. Nah, itu panjang lagi tuh ceritanya. Beliau lahir tanggal 17 Desember 1936. Jadi tahun ini dia 87 tahun. Gila, dia udah hidup lama banget, guys. Fun fact-nya lagi, Paus Fransiskus adalah paus pertama yang bukan orang Eropa. Dia lahir di Buenos Aires, Argentina. Dan ternyata pas muda dia pernah menjadi penjaga bar dan petugas kebersihan sebelum akhirnya jadi teknisi laboratorium ilmu pangan. Tahun 2001 Paus Fransiskus jadi paus di gereja Argentina, dan saat itu lagi ada kerusuhan. Terus pemerintahan di negara Argentina menganggap kalau Paus Fransiskus itu sebagai saingan politiknya. Akhirnya tahun 2013, tepatnya 28 Februari, Paus Benediktus ke-16 itu mengundurkan diri. Dan akhirnya sebuah konklav itu memilih Paus Fransiskus untuk melanjutkan menjadi paus ya satu dunia. Dan gue gak heran sih kenapa banyak orang suka sama Paus Fransiskus, karena beliau tuh sangat rendah hati, peduli banget sama orang miskin, dan dia tuh begitu vokal, visible, memberikan contoh gimana mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Terus juga beliau sangat menyuarakan kayak toleransi antar agama,
Ya lu bisa lihat aja sendiri dia datang ke Indonesia dengan mobil yang biasa aja, hotel juga yang biasa aja. Bahkan ya orang-orang di dalam negeri lebih mewah dibandingkan dia yang datang jauh-jauh dari Vatikan. Terus approach dia itu lebih humble jauh dan tidak seformal paus-paus sebelumnya. Yang sebelumnya aja tuh kayak ya masih diperlakukan secara mewah, tapi beliau tuh ya sangat rendah hati dan down to earth. Bahkan Paus Fransiskus berani berpendapat untuk gereja-gereja merangkul dan menyambut orang-orang yang menyimpang, ya, untuk menuntun mereka lebih baik lagi ke depannya daripada menghakimi orang-orang tersebut. Dan pastinya masih banyak lagi, ya, lu bisa cari sendiri artikelnya, cerita-cerita dia dari dia dulu sampai sekarang itu seperti apa perjalanan karirnya di dalam kepausan ini. Dan ya itu semua nggak cuman tertulis gitu, ya, bukti-buktinya, tapi dia lakukan, ada actionnya, nggak cuman di media doang. Tapi ya beliau membuktikannya, padahal beliau sudah sangat tua yang mestinya udah bisa menikmati hidup, tapi ya Paus Fransiskus tetap memilih untuk sederhana dan datang dengan kasih. Dan gue ngerti sekarang kenapa kedatangan beliau sangat disambut oleh rakyat Indonesia.